Shalom Bapak Ibu. Kita masih di daerah Tabga. Ini gereja yang kita kunjungi namanya Saint Peter Paimsi, atau gereja di mana Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan kepada beberapa murid-muridnya, dan makan ikan goreng. Lalu di sini juga Petrus mendapatkan misi pastoral. Nanti kita akan ke sana. Itu ada patungnya. Yesus memberikan misi pastoral. Nah, ada beberapa kebenaran penting yang saya mau sampaikan di sini. Mungkin kita pernah baca bahwa ternyata ketika Yesus minta mereka untuk menangkap ikan, maka jumlah ikannya berapa? 153 ekor. Oke, saya kasih kuis-kuis ya. Nanti hadiahnya nanti di hotel aja. Nah, berapa lama Yesus menampakkan diri selama dia menampakkan diri? 40 hari. Tepuk tangan, hadiah. 40 hari. Dan kata Alkitab dalam Kisah Rasul pasal pertama, berulang-ulang. Di sini berulang-ulang Bapak Ibu. Maka kalau Anda baca Yohanes pasal 20 itu dan Yohanes pasal 21 itu berulang-ulang, betul? Nah, jadi Yohanes pasal 20-21 itu adalah pasal terakhir yang menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri. Tujuannya apa sih? Untuk memberikan keyakinan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Karena kata Paulus, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak mungkin ada namanya keselamatan. Setuju? Artinya kematiannya sia-sia semua. Nah, makanya jadi iman pengharapan yang terakhir bagi kekristenan adalah kebangkitan. Maka Paulus itu bilang, aku pun mau dibangkitkan. Setuju? Halo? Amin. Makanya dia bilang, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman dan telah menunggu kepada aku mahkota kehidupan. Dan Paulus dijuluki sebagai rasul eskatologis, artinya rasul yang maniak kedatangan Tuhan. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah Bapak Ibu, sebelum Petrus menerima misi pastoral, ternyata ada namanya tahap rekonsiliasi. Dan Anda harus paham ini. Ternyata yang namanya rekonsiliasi itu cuma rekonsiliasi hati aja. Makanya Yesus bilang, apakah engkau mengasihiku? Betul? Ya. Setuju nggak? 3 kali. Kenapa tanyanya begitu? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Yang kedua apa? Kalau bicara tentang konsep kekristenan, kenapa harus ditanya tentang mengasihi? Kok kenapa bukan yang lain? Betul? Kenapa bukan percaya, Pak? Betul? Iya. Kalau di laut, di danau waktu itu kan kamu tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Tapi untuk Petrus pertanyaannya beda. Ya kan? Apakah kamu mengasihi aku? Ini pertanyaan penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah hukum pertama dan terutama. Amin. 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 Dan tidak mungkin orang percaya tanpa mengasihi. Tidak mungkin. Hanya dengan mengasihi kita bisa rela mengorbankan apapun. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan akal budi adalah puncak kesempurnaan dari yang namanya iman. Amin. Hanya dengan mengasihi kita bisa mengorbankan diri bagi orang yang kita kasih. Setuju? Kalau kita tidak mengasihi, tidak. Kenapa? Kekuatan cinta lebih kuat daripada maut. Jadi kalau kita belum bisa rela berkorban bagi Tuhan, cuma satu, pasti kita kurang mengasihi. Betul? Betul? Karena tanda orang mengasihi, rela memberikan apa saja buat orang yang dikasihi. Nah, setelah Petrus rekonsiliasi, maka Tuhan tahu ini sudah benar nih. Hati udah mengasihi aku dengan penuh. Sudah penuh. Maka Tuhan kasih misi pastoral. Maka Petrus gembalakan domba-domba. Maka pesan saya sebagai hamba Tuhan, gembalakanlah domba-domba Bapak Ibu di rumah, keluarga, dimulai dari keluarga. Amin. Amin. Kalau Anda istri yang lebih setia, suami mungkin gak setia, Anda gembalakan suamimu, gembalakan anak-anak. Kalau Anda suami yang setia, istri kurang setia, gembalakan istrimu dan anak-anakmu. Amin. Lalu apa arti jumlah ikan yang ditangkap ketika Yesus menyuruh mereka ditangkap oleh Petrus dan teman-teman? 153 ekor. Banyak penafsiran. Penafsiran pertama adalah itu jumlah ikan jenis di Danau Galilea. Tapi sebenarnya kalau dari belajar gematria Ibrani, maka artinya adalah Ani Elohim. Arti Ani Elohim itu apa? Akulah Allah. Amin. Yesus mau ngomong, kamu tidak usah ragu, akulah Allah. Halo? Di tempat ini kita makin diteguhkan iman kita. Kita harus makin mengasihi Tuhan.
kita semakin percaya kepada Tuhan. Jadi yang namanya kesempurnaan iman itu ada pada kasih yang segenap, hati, jiwa, kekuatan, dan akal. Itu namanya kesempurnaan iman. Baru kita bisa rela berkorban apapun demi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita tidak bisa berdoa di sini. Kita masing-masing pribadi aja berdoa di sana. Nanti setelah di sana, RR nih sini Bapak. awas duri. Oh, jauh.